Selamat pagi untuk kita semua. Ibu ulangi, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sudah sarapan tadi pagi? Ya, berarti kalau sudah sarapan harus semangat belajarnya ya anak-anak. Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan satu orang pimpin doanya. Marilah kita berdoa. Dan Bapa, sama-sama aku percaya. Aku percaya kepada Yang Maha Kuasa, dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra Tuhan kita, yang Tuhan dari Roh Kudus dan bersama Dia, yang bekerja secara dalam Tuhan segala terus, bisa ditambahkan dan dimakamkan, yang turun pada di antara budaya dari orang mati, yang ada di surga bersama dengan masing-masing, dan Dia akan mati dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan Katolik Kudus, segala kudus, mengampuni dosa, mengampuni darah, mengampuni kekal. Amin. Dan Bapa, Anak, Kudus, Amin. Ya, silakan duduk. Oke, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Agatha Nagita Imlek, Ada, Bu. Chelsiana Viani, Flaviani Cantika, Yosefa Gratia. Oke, berarti yang tidak hadir hanya 2 orang ya. Oke, sudah. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita tentang berpikir komputasional, kita harus beri semangat dulu supaya kita lebih semangat lagi belajarnya. Siap? Siap. Oke, silakan berdiri. Tepuk semangat. Ha. Asik. Yes. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, mana semangatmu? Luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu buat kamu semuanya. Ya, silakan duduk. Harus semangat ya. Oke, nah sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang berpikir komputasional, maka kamu lihat dulu video yang Ibu tayangkan, kamu tonton dengan baik. Nanti ada pertanyaan dari video tersebut. Ya. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Iya. Biasalah. Belum, Kak. Bentar lagi, Kak. Oke, dari video yang sudah kamu lihat, sudah kamu tonton. Nah, kenapa dari video tersebut? Ada masalah apa? Bangun kesiangan, akhirnya bagaimana dia? Terlambat ke sekolah. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya anak tersebut tidak terlambat pergi sekolah? Apa? Coba pertama, tidur tepat waktu. Lalu yang kedua, coba satu orang, siapkan sarapan dan pakaian pada malam hari. Lalu setelah itu apa? Iya, atur alarm. Ya toh. Lalu yang keempat, iya,
cek kesiapan kamu, baik itu sarapan kamu, lalu baju seragam kamu, lalu apa lagi tadi? Tas kamu, supaya kamu jangan terlambat pergi ke sekolah. Nah, sudah. Lalu dengarkan ibu. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang materi kita hari ini tentang berpikir komputasional, nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dengan benar. Lalu yang kedua, kamu mampu mengidentifikasi langkah-langkah berpikir komputasional. Ada 4 sini ya, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu mampu menerapkan langkah berpikir komputasional untuk memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat. Nah, dari video yang sudah kamu lihat, sudah kamu tonton, kira-kira apa itu berpikir komputasional? Oke. Untuk memecahkan masalah. Iya, kata teman kita Gre, untuk memecahkan masalah. Ada lagi, siapa lagi yang bisa berpendapat? Oke, Atira. Untuk berpikir secara logis. Untuk berpikir secara logis, kata teman kita Atira. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka. Kita beri tepuk oke dulu buat mereka berdua. Mereka oke. Memang oke. Oke. Iya, sudah. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, kita lihat. Tadi teman kita berkata, menjelaskan kalau berpikir komputasional adalah memecahkan masalah, katanya si Gre. Lalu Atira katanya, cara berpikir logis. Nah, kita lihat pengertian daripada berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan terstruktur. Nah, dari video yang sudah kita tonton, nah tadi sudah ibu tanya sama kamu, bagaimana cara mengatasinya supaya dari anak tersebut tidak terlambat ke sekolah. Tadi yang pertama kamu bilang tidur tepat waktu. Lalu apa lagi? Siapkan sarapan pada malam hari. Lalu atur alarm, ya kan? Lalu yang keempat apa? Cek kesiapan kamu sebelum tidur. Nah, dari situ kamu sudah berpikir komputasional. Sudah dari masalah yang sudah kita lihat tadi, kamu sudah memecahkan masalah tentang anak tersebut. Bagaimana supaya anak tersebut tidak terlambat. Sudah, itulah pengertian dari berpikir komputasional. Nah, manfaat dari berpikir komputasional itu ada 3. Perhatikan. Yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua, melatih logika dan kreativitas. Yang ketiga, manfaat daripada berpikir komputasional adalah dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya komputer. Itulah manfaat daripada berpikir komputasional. Lalu, langkah dalam berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu apa? Iya, dekomposisi. Nah, dekomposisi ini adalah memecah masalah besar menjadi bagian kecil. Lalu yang kedua, langkah berpikir komputasional adalah pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau perulangan. Lalu ketiga adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah mengambil informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Lalu yang keempat adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah penyelesaian secara berurutan. Nah, kita lihat lagi video tersebut.
Kita ulang lagi videonya. Iya. Biasalah. Udah kerja PR? Belum kak. Kerjaan Bentar lagi kak. Bukan jam 8. Oke. Nah, dari video tersebut, apa masalah yang dihadapi anak tersebut? Bangun kesiangan. Lalu, apa akibatnya dari bangun kesiangan? Akhirnya dia terlambat pergi ke sekolah. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya anak tersebut tidak terlambat ke sekolah? Tidur tepat waktu. Lalu yang kedua, siapkan sarapan. Sudah. Lalu yang ketiga, atur alarm supaya jangan bangun kesiangan. Lalu yang keempat, cek kesiapan kamu sebelum tidur, baik itu tas kamu, buku kamu, ballpoint kamu, seragam kamu, supaya kamu bangun tidur pada pagi hari kamu sudah siap semuanya. Tinggal pakaian, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Nah, kita lihat selanjutnya. Di sini Ibu akan membagikan kamu beberapa kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, Ibu akan memberikan tugas sama kamu, tugas kelompok, dan kamu akan mengerjakannya per kelompok. Nah, perhatikan cara mengerjakannya. Di sini ada gambar poster, lalu ada kartu langkahnya. Nah, nanti Ibu berikan sama kamu lembar kosong. Nah, dari kartu langkah ini kamu gunting dan posternya juga kamu gunting. Nah, setelah itu coba kamu lihat mana kira-kira yang pertama kali yang kamu tempel dari video yang kita sudah tonton tadi. Sudah? Nah, contoh nih poster. Yang mana kira-kira poster yang pertama harus kita tempel? Ketiga. Yang mana? Ketiga. Ini? Iya. Ini? Oke. Kalau ini gambar poster yang pertama, maka dari kartu langkahnya yang mana kita tulis? Yang mana kita tempel? Yang pertama ya, alarm berbunyi. Jadi nanti ini gambar kamu potong, kamu gunting, tempel di sini, lalu kamu buatlah kartu langkah yang pertama ini tempel di bawahnya. Mengerti? Mengerti cara mengerjakannya? Oke, Ibu bagikan ya. Kamu yang potong ya. Ya, silakan tempel. Sesuaikan dengan urutan atau kartu langkah dari video yang sudah kita tonton tadi ya. Oke, silakan kerjakan. Ininya aja tempel, ini. Jangan kamu tempel apanya di sini. Gini cara nempelnya, gini. Biar jangan habis cepat lemnya. Mengerti? Sudah? Oke, sudah semuanya ya. Nah, karena sudah selesai semuanya mengerjakan tugas kelompoknya, maka kamu akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kamu. Satu orang saja ke depan, nanti cara mentekannya ke depan, kamu tunjukkan seperti ini. Ya, biar teman-temannya lihat. Mengerti? Oke. Ya, pertama kelompok 1, silakan ke depan, presentasikan hasil diskusi kamu.
Ya. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: 1 Janet, 2 Kay, 3 Chelsea, 4 Kian. Alarm berbunyi, tapi Toko masih tertidur. Ya. Toko terbangun dan sadar sudah kesiangan. Lanjut. Toko panik dan langsung bersiap. Memakai seragam dengan terburu-buru. Sarapan singkat atau membawa makanan. Berlari menuju sekolah. Tiba di sekolah dan menghadapi konsekuensi tegur guru dan atau teman. Demikian diskusi dari kelompok kami. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Nah, silakan duduk. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Lihat hasil kerjanya. Oke, silakan ke depan. Ambil mikrofon. Ya. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 kami mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: 1 Tiara, 2 Geril, 3 Evan, 4 Royce, 5 Safira. Alarm berbunyi tepat Toko masih tertidur. Toko terbangun dan sadar sudah kesiangan. Toko panik dan langsung bersiap. Demikian hasil diskusi kerja kelompok kami. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk. Kita lanjut kelompok 3. Cari tugasnya. Oke. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: 1 Viani, 2 Cika, 3 Ipang. Alarm berbunyi tapi Toko masih tidur. Toko terbangun dan sadar sudah kesiangan. Toko panik dan langsung bersiap. Memakai seragam dengan terburu-buru. Sarapan singkat atau membawa makanan. Berlari menuju ke sekolah. Tiba di sekolah dan menghadapi konsekuensi tegur guru teman. Iya, Demikian hasil diskusi kelompok kami. Iya, kita beri tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama-nama anggota kelompok kami: 1 Caca, 2 Tira, 3 Siva, 4 Ella. Alarm terbunyi tapi Toko masih tertidur. Toko terbangun dan sadar sudah kesiangan. Toko panik dan langsung bersiap. Memakai seragam dengan terburu-buru. Sarapan singkat atau membawa makanan. Berlari menuju ke sekolah. Tiba di sekolah dan menghadapi konsekuensi tegur guru atau teman.
Demikian hasil diskusi kelompok kami. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kelompok ini. Iya, sudah. Nah, dari hasil tugas kelompoknya, nah, yang terbaik dari hasil diskusinya adalah kelompok 5. Memang kelompok 3 rapi, tapi di poster yang kedua seharusnya mana? Toko terbangun itu harus ini. Lalu toko panik dia ke sini. Kita sudah mempresentasikan hasil diskusi kita dari kartu langkah dan poster dari masalah video yang sudah kita lihat bersama. Nah, sekarang Ibu ada kuis. Nah, di situ ada kuis. Kuisnya tentang aktivitas kamu sebelum berangkat ke sekolah. Nah, langkah-langkah apa yang pertama sebelum kamu berangkat ke sekolah? Itu kuisnya. Jadi kamu cocokkan dari kartu langkah dengan posternya. Sama seperti tadi kita menempel tadi. Ada kartu langkah dengan poster, maka di situ juga di kuisnya ada poster dan kartu langkah. Kamu cocokkanlah dari poster tersebut kegiatan kamu sebelum berangkat pergi ke sekolah. Sudah? Coba lihat, periksa. Tekan periksa. Ya. Coba lihat. Oke, selamat, kamu benar. Oke, sudah. Nah, sekarang siapkan satu orang untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya atau mencoba ke depan untuk mengerjakan kuis yang sudah Ibu sediakan. Silakan satu orang dulu dari kelompok 1 saja. Kamu disuruh mengurutkan kegiatanmu supaya tidak terlambat pergi ke sekolah. Tunggu ya. Oke, silakan kelompok 1. Ya, perhatikan temannya mengerjakan kuis yang sudah Ibu buat. Oke. Ya, tarik. Ya, ini adalah kuis. Kamu disuruh mengurutkan kegiatan kamu agar tidak terlambat ke sekolah. Kalau tadi kamu menyusun poster, menempel poster dengan kartu langkah, dari video yang bangun kesiangan akhirnya terlambat ke sekolah. Ini kuis, kamu mengurutkan kegiatan kamu agar tidak terlambat ke sekolah. Kita lihat teman dari kelompok 1, apakah jawabannya benar atau tidak? Langsung periksa jawaban. Oke, kita lihat apakah benar atau tidak. Oke, selamat, kamu benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 2. Silakan satu orang ke depan untuk mengerjakan kuis yang sudah Ibu siapkan. Kuisnya adalah urutkan kegiatan kamu agar tidak terlambat ke sekolah. Iya, selamat, kamu benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Dia mengerjakannya cepat ya. Silakan untuk kelompok 3. Siapa yang berani ke depan untuk mengerjakan kuis urutan kegiatanmu agar tidak terlambat ke sekolah? Silakan kerjakan. Kita lihat.
Oke, selamat, kamu benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4. Siapa satu orang ke depan? Ya. Tidak usah takut, ya. Ya, terakhir. Oke, periksa jawaban. Kita lihat apakah benar. Ya, selamat, kamu benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 4. Ya, untuk kelompok 5, silakan ke depan satu orang. Periksa jawaban. Oke, sudah. Oke, selamat, kamu benar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 5. Ya, jadi semuanya dari setiap kelompok jawabannya benar semua ya. Jadi itulah kartu langkah dari bagaimana atau urutan dari kegiatan kamu agar tidak terlambat pergi ke sekolah. Nah, sudah. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan ke depan. Ke bawah aja. Ya, dengarkan temannya memberikan kesimpulan. Baik teman-teman, dari penjelasan yang Ibu Meli berikan kepada saya tadi dan video yang sudah ditayangkan, saya dapat memahami dan saya dapat memberikan kesimpulan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan terstruktur. Manfaat berpikir komputasional terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Yang kedua, melatih logika dan kreativitas. Yang ketiga, dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya komputer. Dan juga ada 4 langkah utama dalam berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekian dari kesimpulan dari saya. Oke, silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan dulu buat teman kita yang sudah memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kita berikan dulu tepuk oke buat teman kita Janet. Janet, oke. Memang oke. Oke. Iya, sudah. Jadi, tadi kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis dan terstruktur. Lalu, ada manfaat berpikir komputasional ada berapa? 3. Ya, manfaat berpikir komputasional itu ada 3. Yang pertama apa saja? Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Lalu yang kedua, melatih logika dan kreativitas. Lalu yang ketiga itu adalah dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan, tidak hanya komputer. Dan ada langkah dalam berpikir komputasional. Ada berapa langkahnya? Ada 4. Apa saja? Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, lalu yang terakhir adalah algoritma. Nah, di sini ada LKPD atau tugas kelompok kamu lagi ya. Ada pertanyaan dari video yang sudah kita tonton bersama tadi. Pertanyaannya ini ada 1 dekomposisi, ada 3 pertanyaannya, 2 pengenalan pola, ada 3 pertanyaannya, lalu abstraksi ada 3 pertanyaan, algoritma ada 3 pertanyaan, dan refleksi dari semua materi yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Silakan kamu kerjakan, kamu tulis di lembar kosong ini.
Silakan tulis nama kelompok. Jangan lupa nama-nama kelompoknya siapa. Ya, jangan lupa tulis nama kelompok. Ya, silakan kumpul kalau sudah selesai. Sama lembar LKPD-nya ya. Ya. Oke. Tadi kita sedang mengerjakan LKPD kita yang kedua dan kamu sudah mengerjakannya dan mengumpulkannya. Nah, untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Itu untuk pembelajaran kita minggu depan ya, pertemuan kita berikutnya. Tentang apa tadi? Iya, tentang kecerdasan artifisial. Kalau hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional, untuk minggu depan pembelajaran kita adalah tentang kecerdasan artifisial. Nah, sudah. Nah, baiklah, kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Satu orang ke depan untuk memimpin dalam doa. Ya, silakan duduk. Oke. Siap.